Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya. Di sini kita akan melakukan percobaan hukum HUK dengan virtual lab Kemendikbud. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Fasiha dan ini teman saya, namanya Nisrina Fadilah Tamandai. Kita adalah mahasiswa Unindra, program studi pendidikan fisika. Nah, kita akan melakukan sebuah praktikum di virtual lab. Virtual lab seperti apa yang kita gunakan, yaitu virtual lab Laboratorium Maya. Laboratorium Maya ini adalah laboratorium yang terdapat dalam aplikasi Rumah Belajar. Jadi Rumah Belajar ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Kemendikbud, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi Rumah Belajar ini dan kita bisa menggunakan Laboratorium Maya untuk melakukan uji coba atau praktikum. Selanjutnya, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus menentukan kerangka-kerangka praktikum. Yang pertama yaitu adalah tujuan dari praktikum. Tujuan dari praktikum ini bisa terdiri dari 2 atau 3. Kemudian yang kedua adalah dasar teori. Dasar teori adalah teori-teori dasar teori dasar yang mengenai tentang praktikum yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah langkah kerja. Nah, langkah kerja ini nanti kita akan melakukan langkah-langkah kerja atau tutorial melakukan praktikum di Laboratorium Maya. Kemudian yang keempat adalah hasil tentang praktikum kita. Jadi di hasil ini terdapat adalah analisis data, kemudian kesimpulannya. Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah memahami konsep dasar hukum HUK. Karena kita akan melakukan praktikum hukum HUK, maka praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar hukum HUK. Yang kedua adalah mengetahui macam-macam rangkaian pada hukum HUK. Dan yang ketiga adalah membuktikan bahwa besar gaya akan sebanding dengan perpanjangan pegas. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan simulasi massa pada 10, 15, 20, 25, dan 30 kg. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang hukum HUK dasar teori. Nah, jika sebuah pegas diberi gangguan sehingga pegas merenggang, berarti pegas ditarik, atau merapat berarti pegas ditekan. Pada pegas akan bekerja gaya pemulihan yang arahnya selalu menuju titik asal. Dengan kata lain, besar gaya pemulihan pada pegas-pegas ini sebanding dengan gangguan atau simpangan yang diberikan pada pegas. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum HUK. Nah, jika kita berbicara tentang pegas, maka kita juga berbicara tentang gaya elastisitas, karena pegas ini memiliki gaya elastisitas. Gaya yang mengembalikan pegas agar kembali ke bentuk semula setelah merenggang atau menekan, itu disebut dengan gaya elastisitas. Selanjutnya adalah rumus hukum HUK. Nah, untuk rumus hukum HUK ini adalah F sama dengan K dikali delta X. F ini adalah gaya. Nah, gaya yang diperoleh dari F ini adalah perkalian antara massa dikali gravitasi.
Kemudian K adalah konstanta dari pegas dan delta X adalah perpanjangan pegas setelah diberi beban atau diberi massa. Besarnya gaya hook ini secara profesional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normal. Nah, untuk selanjutnya adalah tutorial atau langkah-langkah melakukan praktikum di laboratorium maya. Halo semuanya, dengan aku Nisrina, aku ingin menunjukkan ke kalian bagaimana cara menggunakan virtual lab yang dari Kemendikbud ini. Pertama-tama, buka dulu browser, lalu tulis aja dulu di search engine-nya VLab Kemendikbud, dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik yang laboratorium maya homepage itu ya. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, website ini yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan hukum hook. Website ini sifatnya gratis dan mudah diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya akan tampil sebagai berikut. Kalian bisa pilih percobaan sesuai dengan tingkatan pendidikan kalian, atau kalian juga bisa pilih sesuai dengan daftar percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, karena kita akan melakukan percobaan hukum hook, maka klik hukum hook, lalu klik lakukan percobaan sekarang. Inilah tampilan dari percobaan yang kita lakukan. Nah, di sini ada gravitasinya bisa kita atur. Ada juga tipe-tipe pegasnya seperti tunggal, ada seri, ada paralel, dan ada gabungan. Ada juga jumlah pegasnya yang bisa kita atur juga sesuai dengan keinginan kita. Ada panjang dan gaya, juga massa yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita ubah jumlah pegasnya menjadi 5 pegas. Dari sini masing-masing pegas bisa kita ubah massanya sesuai dengan keinginan kita. Ubah masing-masing massa pegas. Pegas 1 dengan massa beban 10 kg, pegas 2 dengan massa beban 15 kg, pegas 3 dengan 20 kg, pegas 4 25 kg, dan pegas 5 30 kg. Setelah kamu mendapatkan data percobaan, jangan lupa untuk tulis di laporan praktikumnya ya. Setelah selesai, kita akan ubah tipe pegasnya menjadi bentuk seri. Nah, sama seperti dengan percobaan sebelumnya, kita ubah massanya dengan 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, dan 30 kg. Jangan lupa untuk mencatat data praktikumnya ya.
Oke deh, jadi begitulah praktikum yang kita lakukan saat ini. Selamat mencoba ya. Berikut hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Jadi, kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah pada percobaan pertama, pada tipe pegas single, semakin besar massa yang dikenakan, maka semakin besar pula gaya yang diperoleh. Begitu juga dengan percobaan kedua dengan menggunakan tipe pegas seri. Semakin besar massa yang dikenakan pada pegas, maka semakin besar pula gaya yang diperoleh. Sekian video dari kami, saya Nisrina dan rekan saya Fasihah, pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi.